Baiklah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video pembelajaran kali ini saya akan memberikan pencerahan terkait mengenai proses pembentukan sebuah rancangan undang-undang hingga menjadi sebuah undang-undang. Nah, adapun untuk tahapan dalam pembentukan dari rancangan undang-undang menjadi sebuah undang-undang diantaranya melalui beberapa mekanisme. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Yang kedua adalah tahap penyusunan. Yang ketiga yaitu tahap pembahasan. Dan yang keempat adalah tahap pengesahan. Yang kelima adalah tahapnya berupa pengundangan. Dan barangkali diikuti nanti dengan tahap penyebarluasan untuk yang terakhir. Baik, dalam video kali ini kita akan mencoba melihat satu persatu bagaimana tahapan-tahapan tersebut ya, dimulai dari perencanaan hingga sampai pada tahap penyebarluasan. Kita masuk terlebih dahulu kepada tahap perencanaan. Nah, pada tahap perencanaan ini sendiri, ini akan diawali dengan yang pertama yaitu adanya terkait pembentukan daripada prolegnas. Nah, prolegnas itu merupakan singkatan dari program legislasi nasional. Oke, nah jadi di tahap perencanaan itu akan dimulai terlebih dahulu untuk membentuk yang kemudian nanti ditetapkan juga melalui keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tentang program legislasi nasional. Nah, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, lebih kurang prolegnas itu sendiri menceritakan ya eh, sebagai sebuah eh, program perencanaan ya, prolegnas sebagai program perencanaan ya terkait mengenai pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu. Oke, ini lebih kurang pengertian daripada prolegnas yang dituangkan di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nanti Ananda silakan baca penjelasan atau definisi yang lebih konkret dari undang-undang itu. Namun lebih kurang, prolegnas itu membicarakan program-program ya terkait pembentukan undang-undang yang disusun melalui tiga model ini: terencana, tersistematis, dan juga terpadu. Nah, prolegnas itu sendiri ya lahir akibat bisa jadi dasar ya, dasar lahirnya prolegnas itu ya, itu terutama yang pertama bisa tentunya dari Perintah Undang-Undang Dasar 1945. Ya, Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara ya menjadi acuan ataupun dasar daripada penyusunan-penyusunan prolegnas di tingkat DPR bersama dengan pemerintah. Kemudian diikuti juga bisa jadi itu merupakan perintah dari TAP MPR, kemudian bisa perintah dari undang-undang dan perintah dari SPPN ya atau yang biasa kita kenal dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian, mengenai prolegnas ini sendiri juga bisa berasal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, ya, bisa juga berasal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah, ya, ataupun berasal dari Rencana Kerja Pemerintah. Dan tentunya yang paling penting, prolegnas itu lahir akibat daripada kebutuhan hukum masyarakat. Terlepaslah dari perintah undang-undang dasar dan lain-lainnya, pemerintah bersama DPR terlebih dahulu melihat ya
mendasari lahirnya prolegnas itu dari aspirasi-aspirasi ataupun kebutuhan-kebutuhan hukum masyarakat. Oke. Nah, terkait prolegnas ini sendiri, Ananda nanti juga bisa langsung cek ke dalam website DPR RI. Di situ juga akan kita lihat nanti ya mengenai apa-apa saja yang termasuk ke dalam program legislasi nasional yang ditetapkan ya, prolegnas itu sendiri ya, itu ada yang ditentukan ya, ada yang ditetapkan untuk ya, untuk jangka menengah, dan ada pula prolegnas itu yang ditentukan nanti berdasarkan tahunan. Nah, semuanya itu bergantung daripada sejauh mana negara memandang ya skala prioritas dari program-program pembangunan nasional ya yang menjadi kemudian instrumen penetapan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita lihat ada dua model prolegnas ini ya, ada dalam bentuk penetapannya jangka menengah dan juga yang kedua ada ditetapkan dalam bentuk jangka tahunan. Nah, apa bedanya ya? Lebih kurang, prolegnas ini kalau yang ditetapkan untuk jangka menengah itu untuk jangka waktu 5 tahun. Oke, jadi di awal-awal masa keanggotaan DPR ya bersama nanti sekaligus dengan pemerintah itu akan ditentukan langsung prolegnas untuk jangka waktu 5 tahun ya. Kemudian jangka waktu 5 tahun itu akan dievaluasi setiap akhir tahunnya. Ya, nah bagaimana dengan prolegnas yang bersifat tahunan? Ya, kalau dia bersifat tahunan, artinya ini prolegnas dilakukan, ditentukan, ya disepakati untuk ditetapkan dalam setiap tahunnya. Intinya penetapan itu sebelum ditetapkan pula rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Gitu. Ya. Nah, ini mengenai pembagian program legislasi nasional. Nah, jadi terkait prolegnas itu sendiri ya, prolegnas itu memuat setidaknya apa aja sih Bu yang menjadi isi daripada prolegnas ya? Nah, jadi prolegnas itu memuat 3 hal. Yang pertama, dia memuat judul rancangan undang-undangnya. Jadi judul rancangan undang-undang itu sudah menjadi bagian kesatuan dari program legislasi nasional. Kemudian selain judul, dalam prolegnas itu juga akan langsung ditentukan mengenai materi yang diatur. Ah, dan yang ketiga terkait mengenai hubungan atau keterkaitan ya dengan perundang-undangan lainnya. Ada nggak nih ya? Misalkan kita menentukan satu judul rancangan undang-undang. Udah ada ketentuan materinya nanti juga. Kita akan menentukan juga apakah ada kaitan antara ketentuan prolegnas yang sedang disusun ini dengan peraturan perundang-undang lainnya. Ya, yaitu mengenai pasti setiap peraturan perundang-undangan itu memiliki titik temu antara satu aturan terhadap aturan lainnya. Kenapa ini perlu dicocokkan? Agar tidak terjadi nanti tumpang tindih di antara aturan-aturan yang sedianya akan dibentuk dengan aturan yang sudah ada. Jadi untuk menghindari posisi atau kondisi-kondisi tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan. Oke, nah jadi mengenai prolegnas ini, kita masih berbicara prolegnas, siapa yang menyusun? Ya, siapa yang menyusun prolegnas? Tentunya ya, menjadi pertanyaan juga. Nah, untuk penyusunan prolegnas ini sendiri, itu dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Nah, jadi masing-masing lembaga ini
ya, DPR memiliki penyusunan prolegnas sendiri di lingkungan DPR. Di mana untuk di lingkungan DPR ini sendiri, biasanya untuk penyusunan prolegnas itu dikoordinasikan melalui alat kelengkapan yang ada di DPR yang menangani bidang legislasi atau yang biasa kita kenal dengan BALEK, ya, Badan Legislasi. Nah, itu dia. Nah, jadi dengan balik nanti koordinasi penyusunan ini tentunya dengan mempertimbangkan usulan dari berbagai fraksi, komisi, maupun anggota-anggota DPR RI serta mungkin unsur-unsur lain yang terkait dengan masalah-masalah yang akan dibahas di dalam prolegnas. Tuh. Nah, sedangkan di lingkungan pemerintah, untuk prolegnas ini sendiri tentunya dikoordinasikan oleh menteri di mana ini urusannya di bidang hukum, ya, yaitunya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, jadi setiap lembaga DPR, baik pun pemerintah, mereka memiliki cara, ya, memiliki kekhasan yang berbeda dalam menentukan prolegnas ini sendiri. Barulah ketika ya, usulan dari DPR sudah ada. Kemudian usulan dari pemerintah juga sudah ada. Jadi masing-masing lembaga ini nanti akan mempersiapkan prolegnas itu di tiap-tiap masing-masing kelembagaan. Barulah ya usulan prolegnas dari DPR dan pemerintah ya dan pemerintah disepakati nantinya jadi prolegnas yang ditetapkan ya, yang ditetapkan dalam rapat paripurna. Ya, rapat paripurna melalui produk yang disebut dengan keputusan DPR. Jadi ini. Jadi setelah tiap-tiap kelembagaan memiliki usulan prolegnas baik dari DPR dan pemerintah, mereka nanti akan sama-sama menyepakati hasil usulan prolegnas tersebut yang kemudian disepakati ditetapkan dalam rapat paripurna. Oke. Nah, jadi pada intinya perencanaan setiap rancangan undang-undang diawali dulu dengan penetapan program legislasi nasional. Kemudian mungkin muncul pertanyaan, apakah memang semuanya itu diwajibkan ya untuk diawali dulu dengan prolegnas. Nah, ada beberapa hal pengecualian, ya, bahwa dalam keadaan tertentu, baik itu pemerintah, baik itu DPR, ya, itu dapat mengajukan rancangan undang-undang yang di luar dari prolegnas. Jadi ada pengecualian. Ya, RUU dapat diajukan tanpa adanya prolegnas untuk dalam hal ya. Yang pertama biasanya itu untuk mengatasi keadaan luar biasa ya. Mungkin juga bisa ada konflik ya, bencana alam dan lain-lain. Jadi, ini adalah situasi-situasi yang memungkinkan bahwa tidak mungkin rancangan undang-undang itu harus menunggu prolegnas dulu karena keadaannya luar biasa. Ada bencana alam, konflik, perang, dan lain-lain, ya. Nah, kemudian yang kedua bisa jadi rancangan undang-undang itu tidak memerlukan prolegnas, ya. Mungkin adanya kondisi urgensi nasional ya, sehingga tidak memerlukan terlebih dahulu untuk disusun program legislasi nasional. Nah, tentunya yang bisa menetapkan apakah dia wajib atau tidak wajib dibarengi dengan prolegnas itu tergantung kepada tafsir dan yang menentukannya adalah pemerintah nanti bersama dengan DPR RI.
Nah, itu untuk tahap perencanaan. Yang penting diingat saja bahwa dalam tahap perencanaan ini diawali terlebih dahulu dengan penyusunan program legislasi nasional. Oke, kita masuk kepada tahap yang kedua, yaitu tahap penyusunan. Nah, di dalam tahap penyusunan ini berarti ya, ini sudah ya eh sud- dalam tahap penyusunan pada intinya itu sudah ada RUU plus naskah akademik. Nih, di tahap penyusunan, apa yang disusun? Ini kita sudah masuk kepada pembentukan penyusunan rancangan undang-undang dan naskah akademik. Jadi semenjak lahirnya Undang-Undang 12 tahun 2011 itu mengenai penyusunan rancangan undang-undang harus diikuti dengan penyusunan naskah akademik. Ya, berbicara mengenai naskah akademik, Ananda nanti juga boleh lihat di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 yang lebih kurang menyatakan bahwa naskah akademik itu sebagai naskah hasil penelitian ya, penelitian ya terhadap masalah tertentu ya, terhadap masalah tertentu yang tentunya dalam hal ini harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tuh. Jadi sekarang semenjak lahirnya ketentuan Undang-Undang 12 itu wajib setiap rancangan undang-undang harus diikuti disertai dengan naskah akademik. Nah, naskah akademik itu ini dia, lebih kurang. Nanti boleh dilihat pengertian lebih rincinya di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011. Oke. Nah, jadi dalam tahap penyusunan ini itu menyusun rancangan undang-undang dan naskah akademik. Nah, mungkin muncul lagi pertanyaan di benak kita ya. Dalam hal pengajuan rancangan undang-undang ini dari siapa saja dapat dibenarkan ya? Rancangan undang-undang plus NA berasal dari siapa gitu ya. Ketentuan mengenai ini juga bisa kita baca juga di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tentunya yang pertama bisa berasal dari DPR Republik Indonesia. Kemudian bisa tentunya berasal dari Presiden. Kemudian bisa juga berasal dari Dewan Perwakilan Daerah. Tetapi yang untuk pengajuan dari Dewan Perwakilan Daerah itu harus melalui koridornya DPR. Jadi DPD tidak dapat langsung maju melenggang untuk mengajukan rancangan undang-undang, tapi harus mesti melalui ya pintunya Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Nah, untuk naskah akademik ini sendiri ya juga ada pengecualian sama seperti program legislasi nasional tadi bahwa tidak. Meskipun ada kewajiban setiap rancangan undang-undang itu harus diikuti dengan naskah akademik, namun khusus untuk rancangan undang-undang APBN, kemudian rancangan terkait penetapan, pencabutan Perpu yang kemudian dibentuk di dalam undang-undang tidak mesti ya, tidak wajib ya untuk disertai dengan naskah akademik. Itu ketentuannya. Oke. Nah, itu untuk tahap penyusunan. Ya, itu untuk tahap penyusunan. Nah, mengenai DPD RI ini sendiri, ya, itu tidak semua rancangan undang-undang bisa diajukan oleh DPD. Ya, hanya undang-undang yang mengatur terkait otonomi daerah, ya, kemudian hubungan pusat dan daerah, ya,
kemudian mengenai pembentukan, penggabungan, pemekaran daerah, ya, bisa juga terkait pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, ya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Nah, hanya untuk 5 hal ini, barulah DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang. Di luar daripada itu, tak boleh. Itu menjadi sekali lagi kewenangan daripada Dewan Perwakilan Rakyat. DPD dibatasi dalam hal pengajuan rancangan undang-undang ini. Jadi begitu. Terkait mengenai penyusunan rancangan undang-undang. Nah, terkait penyusunan rancangan undang-undang ini sendiri, sama seperti prolegnas tadi, untuk di lingkungan DPR RI, jika rancangannya berasal dari DPR atau undang-undang inisiatif, maka untuk masalah pengharmonisasian, ya, pembulatan dan pemantapan itu dilakukan, dikoordinasikan oleh BALEK, Badan Legislasi DPR. Dan selanjutnya, kalau yang dari rancangan pemerintah atau presiden, ini disiapkan oleh menteri. Ya, menteri yang sesuai dengan lingkup dan tugasnya terkait dengan rancangan undang-undang tersebut. Nah, jadi saling koordinasi lah ya untuk hal penyusunan rancangan undang-undang antar lembaga. Nah, oke, kita lanjut. Dalam hal lanjut, apabila rancangan undang-undang berasal dari DPR, maka apabila rancangan undang-undang ternyata berasal dari DPR, ya, itu akan disampaikan kepada Presiden melalui surat pimpinan DPR. Jadi, kalau RUU berasal dari DPR, DPR ngasih tahu kepada Presiden melalui surat pimpinan DPR bahwa ini ada rancangan undang-undang nih dari DPR yang tentunya kenapa perlu diberitahu agar nanti dapat dibahas bersama-sama. Nah, kemudian, dari informasi yang diperoleh, maka tentunya Presiden harus menanggapi pula, ya, menanggapi pemberitahuan dari DPR bahwa ada rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPR. Nah, maka dalam hal ini Presiden akan menugaskan menteri. Ngapain? Ya, tentunya yang akan mewakili Presiden untuk membahas bersama-sama nanti rancangan undang-undang tersebut dengan DPR RI. Oke, nah itulah nanti ketika masuk di tahap pembahasan sudah ditentukan siapa pihak yang akan mewakili Presiden dalam masalah pembahasan rancangan undang-undang ini. Jika Presiden mungkin tidak dapat secara langsung ikut dalam hal membahas rancangan undang-undang bersama DPR tersebut. Nah, inilah lebih kurang. Ya, lebih kurang itu kalau saya tidak salah dalam waktu 60 hari paling lama. Terhitung sejak Presiden menerima surat cinta dari Dewan Perwakilan Rakyat bahwa kita akan membahas bersama-sama nih mengenai rancangan undang-undang. Oke, kita lanjut. Apabila rancangan undang-undang berasal dari Presiden, maka ya sebaliknya Presiden ya akan memberitahukan adanya rancangan undang-undang kepada DPR RI melalui surat presiden. Tuh. Jadi ketika dari pemerintah terdapat rancangan undang-undang, ya perlu juga diberitahukan kepada DPR RI agar segera nanti rancangan undang-undang itu
kita bahas secara bersama-sama. Waktunya juga sama, yaitu paling lama 60 hari. Ya, maka DPR setelah menerima rancangan undang-undang itu berkewajiban pula untuk kita buat di sini wajib untuk memperbanyak naskah RUU tersebut agar nanti ketika dibahas secara bersama-sama naskah sudah ready, tentunya tidak lagi diharapkan ya tentunya akan lebih kondusif ketika sudah masuk ke tahap pembahasan. Nah, itulah lebih kurang di tahap penyusunan kita melihat adanya penyusunan rancangan undang-undang beserta naskah akademik. Kita masuk tahap yang ketiga. Nah, ini tahap penting sekali dalam proses pembentukan dari rancangan undang-undang menjadi sebuah undang-undang. Oke, pada intinya di tahap pembahasan ini ketika setiap lembaga baik dari DPR ataupun pemerintah telah sama-sama diberitahu dan mengetahui adanya rancangan undang-undang yang diajukan oleh masing-masing lembaga. Nah, dalam tahap pembahasan ini ya dibagi menjadi ya dibagi menjadi dua tingkat pembicaraan. Yang pertama yaitu pembicaraan tingkat 1. Ya, kemudian yang kedua, pembicaraan tingkat 2. Apa bedanya? Kita lihat satu persatu. Dalam hal pembicaraan tingkat pertama, ini biasanya yang menjadi agenda daripada tahap pembicaraan tingkat pertama yaitu berupa pengantar musyawarah. Kemudian pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan yang ketiga yaitu penyampaian pendapat minim. Nah, jadi pada pembicaraan tingkat pertama lebih kurang agendanya 3 ini. Pengantar musyawarah, pembahasan DIM, atau daftar inventarisasi masalah, dan yang ketiga pendapat minim. Nah, dalam hal kegiatan pengantar musyawarah, ini biasanya kalau si DPR yang menjadi lembaga pengaju ya rancangan undang-undang, maka DPR yang memberikan penjelasan terkait rancangan undang-undangnya tersebut kepada si presiden. Nah, dan kemudian nanti tentu akan direspon oleh si presiden dalam hal penyampaian pandangan tersebut. Ya, jadi itu dalam pengantar musyawarah ya, namanya saja pengantar musyawarah. Ya, nah ini nanti seperti itulah lebih kurang polanya. Tiap-tiap pengusul rancangan undang-undang itu memberikan penjelasan dan yang lembaga lain tentu memberikan pandangan. Nah, kalau misalkan rancangan dari presiden, presiden kasih penjelasan juga. Maka para fraksi, komisi, ya, maupun badan-badan lain yang terlibat dalam pembahasan itu memberikan pandangan daripada penjelasan si pengusul. Itulah lebih kurang agenda pengantar musyawarah. Kemudian untuk pembahasan DIM, ya, dalam DIM ini yang menginventarisasi masalah-masalah mungkin yang terkait dengan isi materi muatan tiap-tiap pasal maupun ayat yang ada di dalam rancangan undang-undang yang tentu dikaitkan dengan kondisi nyata di masyarakat pada hari ini. Dan bisa juga dikaitkan dengan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain supaya tidak terjadi yang namanya tumpang tindih antara satu aturan dengan aturan lainnya. Jadi itu diinventarisir lah masalah-masalah itu dari hasil pengantar musyawarah tadi. Ya. Nah, jadi DIM ini sendiri itu diajukan oleh presiden kalau rancangan undang-undang berasal dari DPR.
Sebaliknya, DIM diajukan oleh DPR jika undang-undang berasal dari presiden. Nah, jadi saling berbalas pantun untuk mengenai pembahasan daftar inventarisasi masalah. Dan yang ketiga, dalam pembicaraan tingkat pertama ini adalah mengenai penyampaian pendapat mini. Nah, ini lebih kepada pendapat-pendapat yang disampaikan di akhir pembicaraan tingkat pertama. Tentu ini dapat disampaikan oleh fraksi, oleh DPD jika terlibat, kemudian bisa juga dari presiden tentunya ya, menyampaikan pendapat-pendapat mini. Ya, pendapat mini terkait hasil dari pandangan-pandangan dalam pengantar musyawarah atau dalam hal pembahasan daftar inventarisasi masalah. Di mana penyampaian pendapat mini ini nanti akan mempengaruhi keputusan di dalam pembicaraan tingkat kedua. Nah, itu dia. Untuk mengenai agenda tahap pembahasan di pembicaraan tingkat 1. Ya, jadi di pembicaraan tingkat pertama ini itu biasanya dilakukan dalam rapat-rapat komisi ataupun dalam rapat gabungannya, bisa dalam rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, dan rapat pansus yang ada di lingkungan DPR RI. Nah, barulah kita masuk kepada pembicaraan tingkat kedua. Nah, inilah puncak ya, puncaknya nih di tahap pembahasan. Karena pembicaraan tingkat kedua ini merupakan tahapan ya pengambilan keputusan. Keputusan terkait apa ya? Keputusan terkait pernyataan persetujuan atau ya penolakan ya dari tiap-tiap fraksi ya yang diucapkan di dalam rapat paripurna. Ya, ini tahap pengambilan keputusan terkait pernyataan persetujuan atau penolakan. Penolakan apa? Persetujuan apa? Ya, terkait rancangan undang-undang yang dibahas tadi. Nah, kemudian dalam tahap pembicaraan 2 ini juga merupakan agenda penyampaian pendapat akhir presiden. Ya, nih ada 2 nih. Intinya pada tahap tingkat pembicaraan 2 ini menentukan keputusan. Putusannya nanti tentu dapat dilakukan dengan cara musyawarah ataupun dengan cara voting, pemungutan suara terbanyak. Jika tidak dicapai musyawarah atau kesepakatan bersama. Nah, baik. Nah, itu tahap pembahasan lebih kurang terdiri dari 2 tingkat pembicaraan. Nah, apabila ternyata pada tingkat pembicaraan kedua disepakati, disetujui rancangan undang-undang menjadi undang-undang, barulah kita masuk ke tahap pengesahan. Jika ternyata pada tingkat pembicaraan kedua terjadi penolakan, berarti tidak dicapai persetujuan bersama rancangan undang-undang menjadi undang-undang, maka kita nggak masuk ke tahap ini. Jadi tahap pengesahan ini hanya dilakukan apabila ya tercapainya persetujuan bersama antara DPR dan pemerintah presiden untuk menyetujui rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Barulah masuk ke tahap pengesahan. Ya, ada apa di dalam tahap pengesahan? Ya, dalam tahap pengesahan ini sendiri, ya, ini merupakan penandatanganan, ya, penandatanganan oleh presiden terhadap rancangan undang-undang yang disahkan. Jadi dalam tahap pengesahan ini, ya, presiden membubuhkan tanda tangannya ya di dalam rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama tadi untuk mengesahkan bahwa ini sudah sah.
dari rancangan undang-undang untuk berubah statusnya menjadi undang-undang. Nah, jadi jarak atau tenggat waktu dimulai dari ketika sudah disetujui di tahap pembahasan sampai ke pengesahan itu tidak lama-lama. Hanya selama 7 hari. Itu dianggap waktu yang cukup untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan rancangan undang-undang ya ke dalam lembaran resmi presiden untuk kemudian ditandatangani oleh presiden. Nah, bagaimana jika ternyata presiden tidak menandatangani ya atau bagaimana jika presiden tidak mengesahkan padahal udah waktunya 30 hari. Ya, karena batas waktu tahap pengesahan ini 30 hari. Apabila 30 hari tidak juga ditandatangani oleh presiden, how? Bagaimana? Ya, jawabannya adalah rancangan undang-undang ya tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Jadi, walaupun udah 30 hari, tak juga nih Presiden tanda tangan, tidak juga melakukan pengesahan. Maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ini rancangan tetap sah untuk menjadi sebuah undang-undang. Jadi tidak masalah. Iya, jadi ini tahap formalnya nih dalam melaksanakan tahap pengesahan. Jadi pada intinya itu saja. Tahap pengesahan itu penandatanganan, pembubuhan tanda tangan oleh presiden ya terhadap rancangan undang-undang yang disahkan menjadi undang-undang. Kita masuk tahap selanjutnya, tahap pengundangan. Jadi undang-undang yang sudah disahkan tadi itu wajib diundangkan. Tujuannya apa tujuan dilakukan pengundangan? Tidak lain dan tidak bukan adalah agar setiap orang mengetahui terhadap lahirnya sebuah undang-undang, bahwa di dalam hukum itu sendiri berlaku azas fiksi. Setiap orang dianggap mengetahui hukum. Jadi tidak ada alasan bagi kita ketika kita diberikan sanksi, misalkan karena melanggar sebuah aturan, melanggar undang-undang, kemudian kita jawab kita tidak tahu aturan itu, kita tidak pernah baca aturan itu, maka itu tidak menjadi alasan pembenar seseorang kemudian dapat dibebaskan dari ketentuan yang mengikat. Jadi setiap orang itu wajib mengetahui bahwa telah lahir nih peraturan perundang-undangan, bahwa telah lahir ini undang-undang, maka dia perlu diundangkan. Di mana diundangkan? Ya, jawabannya adalah tentunya di dalam lembaran negara Republik Indonesia. Ya, jadi diundangkan di dalam lembaran negara Republik Indonesia. Bahwa selain undang-undang, peraturan-peraturan lain yang juga diundangkan dalam lembaran negara, diantaranya ada Perpu, ya, PP, Perpres. Nah, itu termasuk aturan-aturan, peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam lembaran resmi negara, yaitu lembaran negara. Nah, itu dia. Kalau untuk bagian penjelasan, karena undang-undang kan juga punya bagian penjelasan itu, maka pengundangannya dilakukan di dalam tambahan lembaran negara Republik Indonesia. Nah, jadi pada tahap inilah yang sangat penting, ya. Tahap ini penting sekali. Kenapa demikian? Karena jika ada pertanyaan kapan undang-undang mulai berlaku, itu ya, ada pertanyaan, kapan sih undang-undang itu mulai berlaku atau kapan undang-undang itu memiliki kekuatan mengikat? Maka jawabannya adalah ketika diundangkan. Seperti itu. Jadi sangat penting sekali tahap pengundangan ini. Ya, karena pada dasarnya
Setiap undang-undang mulai berlaku dan memiliki kekuatan mengikat pada saat tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam undang-undang. Seperti contoh yang pernah kita bahas, mungkin sama-sama di kelas. Ada undang-undang yang pemberlakuannya itu tidak mesti mutlak di tanggal ketika diundangkan. Seperti contoh terakhir kemarin ya, undang-undang terkait anti monopoli itu. Ya, Undang-Undang tahun 99 itu menunggu 1 tahun pemberlakuannya sejak tanggal diundangkan. Namun pada intinya, ya ketentuan pengaturan kapan berlakunya undang-undang itu pada saat di hari dia diundangkan. Maka dia memiliki kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan tersebut. Nah, itu dia. Barulah yang terakhir, tahap penyebar luasan. Nah, tentu meskipun telah kita sama-sama dengar dan lihat tadi ya, tahapan-tahapan itu berjalan dari mulai perencanaan sampai pengundangan, tentu perlu adanya tahapan penyebarluasan informasi. Ya, dilakukan siapa yang melakukan penyebarluasan ya? Kewajiban siapa? Tentunya ya kewajiban bersama antara DPR dan pemerintah. Ya, penyebarluasan ini agar masyarakat tidak bertanya-tanya, masyarakat tidak menerka-nerka, bagaimana ini proses rancangan undang-undang ini berjalan, maka harus ada transparansi, harus ada keterbukaan baik dari pemerintah ataupun DPR terhadap masyarakat, supaya tidak terjadi prasangka-prasangka yang dianggap masyarakat bahwa rancangan undang-undang ini memiliki maksud-maksud tersembunyi yang tentunya dapat merugikan kami sebagai masyarakat. Maka itu jangan sampai. Oleh karena itu perlu ya transparansi itu sudah mulai dijalankan dimulai dari ketika adanya penentuan program legislasi nasional. Terutama nanti pada tahap penyusunan dan pembahasan perlu mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat. Sekalipun kita sudah punya lembaga perwakilan yang kita sebut DPR itu di sana. Tapi perlu mendengar bagaimana suasana kebatinan daripada masyarakat pada saat itu. Sehingga tidak ada masyarakat yang lagi berargumentasi, berpandangan bahwa ini rancangan undang-undang seperti membuat Candi Borobudur ya, membuat candi dalam 1 malam selesai gitu, diketuk palu tengah malam gitu ya, di rancangan undang-undang yang goib gitu, jangan sampai sehingga ini untuk meminimalisir juga terjadinya kontra ya, kontra atau perlawanan dari masyarakat ketika rancangan itu sudah diundangkan. Jadi ini juga membantu pekerjaan dari MK nantinya untuk tidak begitu banyak menerima permohonan-permohonan judicial review secara formil ataupun material di MK. Nah, itu tujuannya. Jadi perlu disebarluaskan. Begitupun dengan rancangan undang-undang yang sudah menjadi undang-undang disebarluaskan ya. Kita semua sekarang mungkin sudah dengan sangat mudah dapat mengakses, ya dapat membaca, melihat, mengunduh, memperoleh ya berbagai macam undang-undang yang bisa kita baca dari Google, internet, ya, dari website-website yang disediakan oleh DPR itu salah satu bentuk penyebarluasan, sehingga masyarakat dianggap tahu bahwa telah ada, bahwa telah lahir, bahwa sedang berproses ini rancangan untuk menjadi sebuah undang-undang. Sehingga diharapkan undang-undang meskipun itu adalah hasil ya kristalisasi dari produk politik, tapi tidak serta-merta artinya meninggalkan semua apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi daripada masyarakat itu sendiri. Ya, jadi itu sekiranya tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan dalam pembentukan rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Sekali lagi diingat, tahapan itu diantaranya ada tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Ya, jadi saya harapkan Ananda dapat memahami dengan baik penyampaian materi dalam video ini. Silahkan didengarkan dengan seksama, tentunya dibaca lagi bahan-bahan ini. Kalau Ibu tidak salah, sudah Ibu bagikan nih.
bahan mentahnya di classroom. Hanya tinggal lagi mengikuti, mendengarkan penjelasan dari tahapan-tahapan ini yang tentunya akan masuk menjadi salah satu soal dalam UAS ya. Jadi barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas atensi Anda sekalian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.